Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Jika video sebelumnya itu memformulasikan ya untuk metode Euler dengan pendekatan Dirac-Tyler, sekarang kita pakai pendekatan geometri atau nanti pakai sebuah gambar diagram dua dimensi ya, koordinat kartesian. Yang pertama kali adalah pikirkanlah ya kembali bahwa fx ya fx, y dalam persamaan diferensial menyatakan radius singgung kurva di titik x ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ya, cara garis singgungnya itu namanya fx. Nah, seperti ini itu garis singgung. Atau warnanya yang lain saja lah. Ya. Warnanya yang merah. Nah, ini namanya garis singgung. Karena garis ini menyinggung kurva. Itu x dan y. Nah, y berarti kan di sini ini. Ya. Di sini. Nah, ini namanya titik x dan y. Kita mulai menarik garis singgung dari titik x0 dengan gradien fx0 y0 dan berhenti di titik x1 y1 dengan y1 dihitung dari persamaan Euler. Selanjutnya dari titik x1 dan y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx1 y1 yang dan berhenti di titik x2 dan y2 dengan y2 dihitung dari persamaan Euler. Ya. Proses ini kita ulang beberapa kali, misalkan sampai lelaran ke N, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah yang ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Lebih lengkapnya, kita ke gambar berikut. Ya. Sebenarnya saya sudah pernah menggambar juga ya ketika untuk metode selisih maju dan selisih mundur dan selisih pusatnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan gradien ya, dia menyinggung lama-lama dia menyinggung ya atau mendekati ya. Bisa dinyatakan dengan fx n-1 ya, y n-1. Itu kan gradien itu kan sekali lagi gradien adalah turunan pertama dari fungsi x. Itu adalah gradien. Nah, di turunan pertama. Nah, di sini kan bisa terlihat ya. Nah, ini yang disebut dengan H atau selang. Nah, jarak antara ini dengan ini itu selang ya. Kemudian jumlah step 1, 2, 3, 4, 5 ini yang disebut dengan iterasi atau R. Ya. Jadi kalau sini ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada 5 R-nya itu sama dengan 5. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa XR itu sama dengan XO plus RH. Nah, seperti ini. Untuk tiap pembaruan X-nya. R itu adalah jumlah ininya, jumlah step-nya atau iterasinya. H itu adalah jarak selangnya. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan di situ. Oke. Nah, kemudian di sini kan
selang itu akan selalu berjalan ya. Kalau ini kan naik ya, bertumbuh jangan itu. Nah, berikutnya, berdasarkan tafsiran geometri pada gambar di atas, kita juga dapat menurunkan metode Euler dengan meninjau gambar di bawah ini ya. Gradien M itu adalah garis singgung di X ya. Garis singgung itu yang mana? Yang ini dia menyinggung. Di titik ini dia menyinggung. XR dan YR ini ya. Dia menyinggung ya seperti ini. XR dan YR ya kan. Nah, M itu sama dengan turunan dari XR. Ya, diperhatikan di sini di sininya. Nah, sama dengan seperti persamaan yang sudah baku, persamaan universal baku untuk order 1 ya. Itu sama dengan FXR, YR. Nah, ini karena gradien, kembali lagi kita kembali ke formulasi yang ini. Nah, dia melompat ke sini, ini kan rumus gradien itu yang ini. Nah, ini gradien. Jadi, ini sama dengan ini ya. M sama dengan Y aksen XR sama dengan FXR, YR sama dengan delta Y per delta X ya. Atau kalau yang sebelumnya itu kan bisa saja yang ini ya. Persamaan yang sebelumnya itu kan untuk mengingatkan teman-teman lagi itu kan yang ini ya. Persamaan yang ini ya. Y1 kurangi Y2 kurangi Y1 sama dengan X2 kurangi X1 sama dengan ini. Nah, harus ini kan sama dengan ini delta Y yang bawah sama dengan delta X ya. Atau sama dengan BC ya, ini BC bagi AC. Jadi sisi yang ini kan X ya. Yang maaf ini yang Y. Kalau di trigonometri ini yang Y, ini yang X, ini yang R-nya. Nah, artinya bisa saja ini itu ada pengertian lagi bahwa ini adalah tangen ya, kan tan. Nah, tangen kan kata rumus tan itu kan Y per X kan. Nah, itu sama dengan Y per X. Nah, ini sama saja sebenarnya itu. Jadi ini sama-sama menghitung ini gradien sisi miring ini yang kita cari kan sisi miringnya ini ya. Nah, sama dengan tan ini sama dengan ini. Nah, nanti yang implementasi ke gambar ini ya, itu kita lihat yang formulasi yang ini ya, teman-teman lihat yang ini. Bahwa di sini dikatakan Y R plus 1 min YR itu dibagi H. Ya, berarti kan di sini YR ya kan? YR plus 1 dikurangi YR, bener kan? Sama aja dengan BC, sama aja dengan Y sama ya. Nah, dikurangi hasilnya itu nanti dibagi dengan hanya ini. Nah, dia kan yang diambil adalah segitiga yang ini. Jadi kalau kita fokus itu segitiganya yang ini nih. Kan ada segitiga ini. Segitiga ABC. Jadi kalau kita gambarkan lagi di sini itu nanti ada segitiga ABC gini. Nah, ini kan diambil dari ini ya. Ini A, ini B, ini C itu. Nah, untuk kalau trigonometri kan ini Y yang ya benar ya, yang seperti ini Y, yang ini itu X, yang ini adalah R. Nah, lo mencari tangen dari segitiga ini kan tangennya itu namanya Y per X kan gitu. Sama aja sebenarnya ya. Ini kadang ada beberapa literatur yang mungkin simbolnya berubah, tapi ini pada intinya adalah sama ya. Untuk mencari gradien garis itu ya rumusnya seperti ini ya. Ini semua adalah rumus dari gradien garis atau M itu sendiri gitu. Nah, ini tuh M.
Nah, ini sama aja. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, namanya gradient garis seperti ini. Nah, nanti ini yang kita ambil. Ya. Nah, kalau sudah saya hapus saja, saya tidak terlalu ini ya. Nah, kemudian IR tambah 1, ya kan? Kita turunkan lagi di sini bahwa IR plus 1, ya, itu sama dengan IR. Ya, ini, jadi ini rumus yang ini, itu diturunkan. Rumus yang ini, itu diturunkan ke sini. Nah, itu seperti ini. Ya kan? Kalau kita tulis ulang kan seperti ini ya. Kita tulis ulang saja. IR plus 1, ya kan? Nah, ini kan IR-nya masih tetap di sini, IR plus 1-nya di sini, kemudian IR-nya dipindah ke kanan menjadi positif kan? Ini kan minus kan? Kita pindah ke kanan. Ya. Kemudian hanya jadi pengali, tadi yang membagi jadi pengali kan? Ini kan dikali. Nah, dikali apa? Dengan fungsinya itu sendiri, fungsi X-nya ini. Fungsi turunannya dikali F XR, IR. Jadi seperti itu. Nah, ini artinya rumus ini atau formasi ini sama dengan kita mencari formulasi menggunakan deret Taylor. Ya, tapi ini secara geometri. Ya. Mungkin dari sini teman-teman sudah bisa memahami. Jika ada yang perlu ditanyakan nanti bisa di komen di kolom komentar. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.